Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada sampah-sampah yang ada di meja, tinggal mejanya silakan dipungut dulu anak ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin salah satu dari kalian untuk berdoa. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Nana. Kalau begitu, sebelum kita juga mulai materi pelajaran, ada baiknya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Ya, silakan pimpin salah satu dari tangannya, maju ke sini. Silakan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Salam bersama. Ulangi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Baiklah kalau begitu anak-anak ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, lebih baik ibu akan absen ya, biar ibu tahu siapa yang masuk, siapa yang bolos ya. Ibu akan absen aja. Nandun, Hadir. Sonia, Hadir. Fatwa, Hadir. Hidayanti, Hadir. Emet, Esi, Putri, Hadir. Aditra, Hadir. Eca, Hadir. Sari, Nita, Hadir. Dwi, Dwi, ada yang masuk Dwi? Ya, Dwi, ada hadir.
Ya, berarti kira-kira kapan Besok Bu. bisa masuk? Ya, tolong nanti kalau misalnya tidak masuk lagi, tolong jenguk ya. Jenguk sama wali kelasnya, jenguk temannya yang sakit. Ya. Nugi, Hadir. ya. Arfan, Tidak masuk, Bu. nggak masuk. Ya. Kenapa lagi Arfan? Tidak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Apa? Coba nanti anak ya, bilang juga sama wali kelasnya, kalau 3 hari berturut-turut tidak masuk kelas, sebaiknya kalian itu ya, kalau misalnya kalian sakit harus ada keterangan dokter ya, kalau lebih dari 3 hari. Kemudian kalau kalian tidak masuk, tolong beritahu temannya atau ke wali kelasnya atau kirim surat anak ya, Ya. supaya kita tahu apakah siswa tersebut sakit atau izin anak ya. Ya. Jangan tanpa keterangan kayak ini. Ya, Bu. Ya, kalau begitu kita akan melanjutkan ke materi. Ya, tapi sebelum itu ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ya, ada? Sekarang flora dan fauna di Indonesia. Itu materi yang sekarang kita nak. Posisi Materi yang kemarin strategis. itu adalah Posisi strategi. sumber daya alam atau keanekaragaman hayati, atau di situ bisa juga ya arti penting daripada flora dan fauna bagi kehidupan Indonesia maupun ada di dunia. Nah, siapa yang masih ingat kemarin berapa arti penting daripada flora dan fauna? sebagai bahan makanan, Sebagai- sebagai obat-obatan, Terus? penyeimbang ekosistem dan sumber daya ekonomi. Iya, bagus. Kasih aplaus dulu anak. Ya. Siapa lagi yang tahu kok bisa? Ya, bahan makanan itu adalah merupakan salah satu dari arti penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Bahan makanan. Karena kalau tidak ada bahan makanan, terus makan apa? Oh iya, siapa lagi? Karena bahan makanan merupakan suatu pengisi nutrisi dalam tubuh kita. Betul. Siapa lagi? Harus seimbang juga Bu, flora dan fauna. Kalau tidak ada flora, fauna punah. Harus seimbang. Harus seimbang Ya. di antara flora dan fauna. Ya. Nah, ini anak ya, 3 itu berkaitan anak ya antara manusia dan hewan. Itu saling berkaitan. Manusia membutuhkan makanan, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan makanan. Iya. Nah, sekarang sudah paham? Nah, itu adalah flora dan fauna dari tumbuh-tumbuhan dan hewan itu juga diperlukan oleh manusia. Ya, ya ada hubungan timbal balik. Yang kedua apa lagi? Sebagai obat-obatan. Sebagai obat-obatan, bagus. Rempah itu. Ya, Rempah sebagai bahan rempah. sebagai bahan rempah-rempah. Apalagi Sumber daya. sumber Daya. daya. Jamu. Jamu, ya, yang paling terkenal ya obat-obatan itu adalah jamu. Nah, seperti apa itu tumbuh-tumbuhan? Seperti apa itu? Alang-alang, ya alang-alang. Nah, alang-alang itu merupakan salah satu obat yang paling mujarab bagi mengobati panas dalam. Bagus, hebat kita anaknya. Nah, selain itu dari kunyit, ya. Nah, kunyit itu apa lagi? Jamu, apa lagi? Jahe. Nah, ketiga dari semua bahan ini itu yang dibikin sebagai jamu. Terkenal. Pernah tak kalian minum jamu? Nah, pernah tak kalian bikin jamu di rumah?
Oh ya, bagaimana? Makanya kalau belum pernah, tolong nanti itu berguna sekali anak ya. Kebutuhan ini yang kalian sebutkan tadi itu berguna sekali bagi kehidupan manusia. Obat-obatan sangat penting, hebat itu anak. Baik itu, sangat baik yang diperlukan, maka yang diperlukan untuk tubuh manusia. Nah, apalagi selain daripada obat-obatan itu anak? Sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi. Oke ya, saya tulis di sini anak ya. Yang ketiga ya, sebagai Sumber daya ekonomi. Nah, apa sih maksudnya? Kok bisa ya sebagai sumber daya ekonomi? Harus Untuk menghasilkan uang, misalnya jualan babi. misalnya contohnya itu flora itu tumbuh-tumbuhan. Misalnya tumbuh-tumbuhan di tebang bisa menjadi kayu dan bisa dijual. Iya, bagus. Kasih aplaus dulu anak-anak. Ya, pintar. Siapa lagi yang bisa kasih kesimpulan dari kita sebagai sumber daya ekonomi? Menghasilkan uang. Bisa juga untuk menghasilkan uang. Ya, untuk menghasilkan uang. Nah, dari jawaban kalian ini ibu bisa simpulkan anak ya, sebagai sumber daya ekonomi. Kenapa dikatakan sebagai sumber daya ekonomi? Ya, sudah tadi dijawabkan, saya simpulkan di sana ya. Kayu ya tidak ada gunanya, misalnya di hutan. Kalau kalian tidak ambil kemudian kalian tidak produksi, kalian untuk mengolahnya. Satu contoh misalnya meja, kursi yang kalian pakai sekarang ini berasal dari mana? Tapi kalian tidak bisa bikin kayak meja dan kursi ini tanpa kalian ambil kayu yang ada di hutan misalnya. Nah, itu pun kalau kalian ambil saja, kalau kalian tidak produksi, tidak olah, juga tidak ada gunanya. Ya, maka dari itu benar sekali ya. Sebagai sumber daya ekonomi. Ada lagi sebagai penyeimbang ekosistem. Kayak di saya, apa ininya? Keseimbangan antara interaksi komponen-komponen di dalam ekosistem seperti biotik dan abiotik. Iya, betul sekali. Betul itu ya. Itu sebagai keseimbangan antara abiotik dan biotik. Nah sekarang siapa yang bisa biotik dan abiotik itu apa? Ya kan? Biotik yang berdampak Apa itu? Biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah makhluk hidup. Di mana contoh dari biotik ini adalah hewan, tumbuhan, manusia, sedangkan abiotik ini adalah makhluk tak hidup. Contohnya adalah air, matahari, tanah, kayu. Iya, 100. Ya, kasih aku dulu sama ya. Ya, terima kasih anak ya. Nah, sekarang sudah paham ya materi yang kemarin ini mengenai apa namanya sumber daya alam. Bisa juga sumber daya alam. Keragaman hayati. Atau bisa juga di situ adalah mengenai arti penting daripada keragaman. Ya, itu ya arti penting daripada keragaman. Nah, kalau begitu anak ya, kalau kalian sudah paham materi yang kemarin, ibu akan kasih kita akan mempelajari materi yang kita pelajari saat ini, yaitu coba ada judulnya itu keanekaragaman hayati, tapi ada lagi materinya yaitu mengenai persebaran flora dan fauna. Nah ya, saya tulis ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia.
lihat di sini, ini adalah tujuan daripada pembelajaran materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna dengan tepat. Tujuan yang kedua inilah yang kita akan menggali, yang kita akan mencari tahu, yang mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, nah sekarang ibu akan bertanya dulu, anak ya, ibu akan bertanya. Tadi kan sudah di awal pertama kita, setelah pertemuan kita, nah ya, kita mempelajari mengenai flora. Siapa yang bisa sekarang? Apa sih flora? Satu lagi sekali. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Yang kalau fauna? Hewan. Contohnya apa nak? Flora. Ya, contohnya itu. Flora, bioma. Ya, bioma. Bunga mawar ya, semuanya itu. Kalau yang hewannya? Apa lagi? Coba. Siapa? Cendrawasih. Umuri. Komodo. Badak sumbu. Ya, nah itu. Nah, sekarang ibu akan memperhatikan kalian untuk materinya, yaitu materinya yang saya bahas sekarang ya, mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kalau kita ketahui anak ya, bahwa persebaran flora dan fauna ya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Indonesia, ya tidaklah sama di setiap negara. Ini negara, apalagi di setiap daerah. Baik itu yang ada di Kalimantan, itu berbeda-beda jenis dan tumbuhan dan hewannya yang ada di daerah tersebut. Nah sekarang, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan flora atau jenis flora dan fauna tadi? Ya, bagus semuanya ya. Itu sekarang manfaatnya sudah kalian sudah tahu ya. Makanya yang menjadikan penyebab daripada perbedaan jenis flora dan fauna tadi sudah dijawab sama temannya. Nah, sekarang perhatikan anak ya. Dari penjelasan tadi, ibu akan kasih kalian pretest, ya. Nah, kalian yang mengerjakan sendiri-sendiri ini, ya, bukan berkelompok, ya, bukan berkelompok tapi sendiri-sendiri. Baiklah anak-anak ya, dari penjelasan tadi, ibu akan kasih pretest, ya. Nah, ini tidak dikerjakan secara kelompok, tapi sendiri-sendiri. Oke, dan ibu akan bagikan ya.
Ya, sih. Nanti ibu akan lihat hasilnya ini anak ya. Ya. Ibu akan bagikan berapa hasilnya. Ya nanti ibu akan bandingkan dengan hasil post testnya ya. Ya. Nah, sekarang apa namanya? Ibu akan kasih kalian video, kemudian kalian amati videonya ini anak ya. Ya. Apa yang kalian tahu tentang video ini nanti kalian akan saya kasih soal ya. Nanti ada RKPD-nya. Ya. Mohon perhatikan anak ya. Ya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Pulau yang mengenal dari Sabang sampai Merauke, dari Lianas sampai Pulau Rote. Ada setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga begitu menunjukkan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna burung dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan hijauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, mangrove Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon. Kus-kus si pembaur ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang menanam telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penerbitan prinsipnya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan medusa. Terkhusus di pejantan yang memiliki taring yang panjang, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah tarsius. Bagaimana tidak, tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan mangsanya. Primata ini pun dikenal sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Ini adalah salah satu bukti keajaiban di mana burung putih dengan jantung di rumah pesona ini pernah dianggap kepunahan. Namun sekarang curiga menjelang Bali dapat berhijau kembali. Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi gajah besar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan pada air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo mampu mendeteksi bau darah dalam radius 9 km lebih. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi badak Jawa yang kian langka. Burung yang identik dengan lambang negara ini pun sangat dilindungi. Berakhir dari satu ranting ke ranting lainnya, si burung kunci tampak mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dia adalah bekantan, primata unik dari Kalimantan. Tubuh kepalanya tak mengurangi kelincahannya dalam memanjat pohon. Ia juga tak begitu peduli dengan sengatan dari para lebah. Kedua madu lebih mementingkan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan madu manis dari sarang lebah. Keanekaragaman flora dan fauna yang bersinergi membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur dan bangga
dan landscape alamnya memang mempesona. Tak ayal para makhluk di dalamnya pun begitu istimewa. Setiap langkahnya terkadang menjadi berkah bagi makhluk lainnya. Binatang darat terbesar di Indonesia ini memiliki teknik bertahan hidup yang sangat luar biasa. Bersama kawanannya, gajah Sumatera akan selalu bergerak untuk mencari makanan dan sumber air. Memiliki penglihatan yang sangat tajam. Pola belang-belang mepetnya membuat predator puncak ini menyatu sempurna dengan hutan hijau Sumatera. Si penyendiri yang ia lakukan terlihat sedang memakan dedaunan. Dari gerak-geriknya sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu. Ya, benar saja. Rupanya badak Sumatera ini tengah kepanasan. Menggali tanah untuknya berkubang adalah sebuah pilihan yang tepat. Salah satu primata tercerdas di dunia juga terlihat hidup bahagia bersama kelompoknya. Kehidupan di perairan Indonesia juga tak kalah menariknya. Ikan-ikan yang terlihat seperti sedang menari, memamerkan setiap limbah tubuh mereka. Gelombang-gelombang yang tenang juga membuat para ikan berpadu sempurna dengan karang yang menawan. Video ini hanya sebuah gambaran kecil tentang betapa mengagumkannya kehidupan di tanah air tercinta ini. Masih banyak flora dan fauna lain yang tak mungkin bisa disebut satu persatu. Jadi sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur karena bisa hidup di tanah air yang penuh dengan keindahan ini. Bentuk dari rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam apalagi sampai melakukan perburuan atau penebangan ilegal. Pada intinya, jika alam di sekitar kita sehat, maka kita juga yang akan merasakan dampak positifnya. Nah, itu ya. Ya. Hidup sehat, yes. Makan enak, yes. Nah, kalian kan sudah Ibu tayangkan, tadi Ibu tayangkan mengenai persebaran flora dan fauna. Ya. Ini sana. Keluar dulu ya. Nah, sekarang sebelum kita diskusi, kita sedikit dulu ya, mungkin ada yang ngantuk di situ, saya lihat ada yang ngantuk, kemudian ada yang tidak semangat. Sekarang sedikit ya, bisa semangat. Ya. Oke, kalau yang jawab ya, bumi itu bulan. Kalau 10, 1. Pinter. Kalau 18, 2. Oke, kalau 66, 2. Jangan kendor, jangan terserah, semangat belajar lah. Lagi sekali, kalau 98, 2. Oke, kalau gitu Ibu berbagikan kelompoknya, silakan sebentar bagi kelompok dulu. 9. Ya, silakan bagi kelompoknya di mana? Dari sana. Oke, Ibu akan bagikan lembar kerjanya dulu anak ya. Dalam kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Tolong hadap ke sini anak ya.
harus kerja sama. Ya, Bu. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang dibagikan. Kalau tidak pahami, bisa kalian tanyakan ke ibu anak ya. Kalau tidak pahami, ya betul ya. Oh ya, ini kan kalian disuruhkan pilihkan salah satu anak ya nanti di sini gambarnya yang ibu tayangkan tadi tuh. Nah itu kan ada tadi yang ibu tayangkan ya. Nah kamu yang pilih yang mana? Anak ya? Bu, mau bertanya, Bu? Oh ya, ntar dulu anak ya. Ya. Kelompok. Orang putih. Nah, ya, ya. Ini gimana caranya, Ibu? Mana? Udah kan? Ini kan di surat Al-Maidah kan ibu sudah sudah menayangkan videonya anak ya. Kemudian ini video ini ibu tayangkan di sini juga biar kita tidak tidak lupa ya. Nah ini kalian amati yang salah satunya di sini gambar yang ibu kasih di sini ya. Terus ini dikerjakan. Ya, yang dikerjakan soalnya ini kan ibu sudah kasih soalnya dan sudah saya bagikan. Ya ibu bagikan tadi itu kan? Oh iya, ya. Ya, Bu. Ada lagi? Tanya, Bu. Oh ya, ada anak ya. Kalau di sini kalau oh iya, ditanya kalau punya dasar itu saya paham ya soalnya. Ya, makasih anak ya. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Ya, arah kemana? Ada lagi ditanyakan kan? Bu, berarti mau paham kan ada lagi bu? Misalnya ini bu.
Udah, Ibu, udah. Udah? Ada yang ditanyakan? Udah ada. Sudah paham? Ah. Ya, Bu. Begini yang mau. Komodo. Bu. Merak Jawa ini.
Oke, kerjakan jalan kita anak ya. Dan tenang, ya, ingat, jangan ngantuk. Jenis tanah, jadi topografinya, jenis tanah juga topografinya. Ya, topografi itu ada relief, tinggi, rendahnya, permukaan bumi. Nggak sama, beda dan bisa hidup tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Tidak semua jenis hewan
Yang mana?
Oh, tidak ada. Yang melakukan pembunuhan. Iya. Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Ada. Lihat, tunggu dulu teman-teman banget ya. Anak-anaknya masih ada yang belum selesai. Ada itu masih dari kira-kira dulu. Ini masih nih.
Ya, perhatikan semuanya. Silakan. Siapa yang lagi sekali? Apakah kalian sudah selesai? Nah, apa namanya? Untuk diskusi kali ini anak ya, yang mungkin waktunya lagi mepet ini anak ya, bisa kita diskusikan minggu depan hari Selasa ya. Ada geografi. Besok kita hari Selasa baru kita akan diskusikan. Sekarang apa namanya LKPD-nya bisa kalian bawa ke rumah, anak ya. Kalian lengkapi, perhatikan semuanya. Kalian lengkapi nanti jawabannya kalian di rumah, ya. Kalian diskusikan lagi sama temannya, ya. Nah, kalau yang kalian belum mengerti, nanti bisa kalian diskusikan dengan temannya. Temannya ini ya. Pokoknya diskusikan materi yang ibu kasih atau LKPD soal yang ibu kasih itu. Jangan cuma sendiri. Dan harus datang di rumahnya misalnya, di rumahnya Adel. Nanti besok kan hari Minggu anak ya, kan ada waktunya. Besok pagi, kita telepon temannya, ya telepon temannya, ayo kita kerjakan soal yang kemarin itu ya, bila gitu nanti datang. Jangan satu orang aja, jangan Ika aja yang mengerjakan. Semuanya harus datang ke rumahnya. Ya harus kalian mengerjakan, jangan sendiri-sendiri. Nah begitu juga dengan kelompoknya Hidayanti. Jangan cuma Hidayanti doang yang mengerjakan. Jangan cuma yang doang mengerjakan. Ya semuanya harus datang di kalian janjian. Janjian biasanya di rumah mana kalian mengerjakan lagi soal yang ibu kasih itu. Nah itu kalian apa namanya janjian. Saya ke rumah Ida, datang ke rumahnya Ida. Saya ke rumahnya Namsun, datang ke rumahnya Namsun. Nah begitu juga dengan kelompok yang lain, ya. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Di Sonia atau di rumahnya Fatia ya. Jangan satu orang yang mengerjakan aja, sama seperti yang saya kasih saran-saran kepada kelompok yang lain. Ya, misalnya rumahnya Sonia janjian jam berapa kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu kemarin. Nah, baru kalian tuh ya. Jangan satu orang yang mengerjakan, terus kerja kelompok. Karena ini adalah bukan kerja sendiri, tapi kelompok. Ada nilainya nanti tuh anak ya. Kamu perhatikan, kalau tidak ada yang salah satu temannya tidak mengerjakan atau tidak datang, nanti dicek sentrum saja. Itu berarti nanti nilai di kelompoknya akan
Ya, Pengalaman kita sendiri. iya. Pengalaman daripada kalian. Yang kalian ceritakan. Iya, betul. Itu dalam bentuk pola dan pemenang itu satu-satu hanya satu saja. Ke semuanya. Dua-duanya. Tetapi anggapan mengenai flora dan fauna. Ya kan? Ya. Flora dan faunanya itu. Bukan faunanya doang aja, tetapi floranya juga. Ya, bukan satu. Itu kan yang kalian amati di video tadi. Ya kan? Ya. Yang kalian amati, yang ibu tayangkan tadi. Video yang tadi ibu tayangkan. Ya. Ya? Ya. Oke, saya lihat kalian itu masih apa namanya agak loyo. Ini, coba saya katakan es berikutnya dulu, biar kalian semangat. Ini mau selesai diskusi pasti ada yang saya lihat ada loyo-loyonya. Oke, sekarang kita es berikut ya. Ya. Oke, saya pimpin aja ya, biar seru, biar kalian itu semangat. Ya. Kalian isi jangan mendengar itu ya. Oke, berdiri semuanya, coba berdiri. Biar kalian otot-otot kalian itu lemas. Ya. 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 Terbuka buka. Ya, itu lagi. Nah, ada lagi satu. Yang ada bertanya. Mana matamu? Ini matamu. Ya. Oke. Meow, meow. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Buka. Lagi sekali. Lagi sekali. Biar. Ya, lagi sekali. Ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Buka. Iya. Ya. Nah, kalau masa seseru ini, kalian yang ada sekalian masih ngantuk. Ya, sekalian lagi semangat. Oke, kita cuk. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini ya, untuk presentasinya minggu depan ya. Ya. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita kali ini, silakan satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa sendiri. Beri salam